Hari itu seharusnya jadi hari bahagia. Ulang tahun ibu mertua. Seluruh keluarga besar hadir dengan pakaian mewah dan senyum penuh kesombongan. Tapi di balik tawa mereka, aku duduk terpaku, mendengar setiap hinaan yang menusuk hatiku. Menantu model apa ini? Datang cuma bawa kue pasar. Aku tersenyum, menahan perih di dada. Mereka tak tahu, semua tagihan acara malam itu justru aku yang diam-diam sudah lunasi. Sebelum aku lanjutkan kisah ini, buat kamu yang baru pertama mampir di sini, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan kisah penuh makna dan pelajaran hidup berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton malam ini. Siapa tahu doa dan kisah kita saling bertemu di udara. Semoga siapapun yang sedang diuji dalam diam, sedang berjuang tanpa pengakuan, diberi kekuatan dan keajaiban dari arah yang tak disangka-sangka. Amin. Aku ingat betul sore itu. Rumah besar milik ibu mertua ramai dengan lampu pesta. Musik mengalun pelan, dan bau masakan mahal memenuhi udara. Aku datang bersama suamiku, mengenakan gamis sederhana hadiah dari ibuku setahun lalu. Di tangan, aku membawa kue buatan sendiri. Sederhana, tapi penuh cinta. Namun begitu aku melangkah masuk, semua mata menatapku seperti aku pembawa aib. Kakak ipar yang paling angkuh menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Oh, kamu nggak ganti baju baru ya? Cajun banget. Padahal ini acara besar. Tawa kecil pun pecah di antara mereka, sinis dan menusuk. Aku mencoba tersenyum, menatap suamiku yang hanya menunduk tanpa suara. Ia terlalu takut melawan keluarganya sendiri. Sepanjang acara, aku duduk di sudut ruangan, mendengar mereka memuji diri sendiri tentang bisnis, mobil baru, dan liburan ke luar negeri. Sementara aku sibuk memastikan anak-anakku makan dengan tenang, agar tak jadi bahan olokan juga. Saat jam makan tiba, pelayan datang membawa makanan dari catering mahal. Tagihannya luar biasa, Bu, katanya sambil menyerahkan nota pada ibu mertua. Wajah wanita itu seketika berubah. Oh, nanti anak saya yang urus, katanya cepat, menatap suamiku. Tapi aku tahu, suamiku tak punya uang sebanyak itu. Beberapa jam sebelumnya, aku diam-diam sudah datang lebih dulu. Aku bertemu pemilik catering itu di depan rumah. Iya, sahabat lamaku. Saat tahu tagihan itu belum dibayar, aku memberanikan diri melunasi semuanya, menggunakan uang hasil kerja keras menjahit baju selamat berbulan-bulan, bukan untuk pamer. Aku hanya tak ingin acara keluarga suamiku berantakan. Namun di tengah tawa mereka malam itu, aku sadar, orang seperti mereka tak akan pernah melihat kebaikan dari niat tulus. Tapi semua akan berubah, karena besok pagi, nama yang tertera di nota pembayaran itu adalah namaku sendiri. Pagi setelah acara itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Rumah masih sunyi, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan menemani hatiku yang masih perih. Aku menatap selembar kertas di atas meja, nota pembayaran catering, senilai 15 juta rupiah, dengan tanda tangan dan namaku di bawahnya. Semalam aku menahan air mata, semua orang pulang dengan tawa dan foto-foto kebanggaan, tanpa tahu siapa yang sebenarnya membuat pesta itu berjalan lancar. Suamiku pun belum tahu. Ia pikir ibunya yang menanggung semua biaya. Tapi aku ingin mereka tahu dengan cara yang lebih halus. Bukan dengan marah, tapi dengan bukti. Saat sarapan, ibu mertua datang dengan wajah tegang. Nak, kamu tahu, ada masalah. Orang catering datang ke rumah. Katanya tagihan belum dibayar penuh. Aku menatapnya lembut. Belum dibayar, Bu? Tanyaku. Belah, iya. Padahal saya sudah kasih uang ke suamimu dulu. Aku menoleh pada suamiku. Ia terlihat kebingungan. Bu, saya belum terima uang itu. Jawabnya jujur. Ibu mertua langsung menatapku tajam. Jangan bilang, kamu yang. Aku tersenyum dan berdiri. Saya sudah bayar, Bu, kataku tenang sambil menyerahkan nota itu. Ruangan langsung hening. Hanya suara napas yang terdengar. Apa maksudmu? Tanya kakak ipar dengan nada tak percaya. Itu nota pembayaran catering. Semua sudah lunas atas nama saya, jawabku pelan. Mereka saling pandang. Wajah-wajah yang tadi malam sombong, kini tampak kaku. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Tanya ibu mertua dengan nada merendahkan. Dari hasil kerja saya, Bu. Menjahit sedikit-sedikit saya kumpulkan selama berbulan-bulan. Aku menatapnya dalam. Saya hanya ingin acara ibu lancar.
supaya tidak malu di depan tamu. Tak ada yang bicara, hening, panjang, menggantung di udara. Ibu mertua akhirnya duduk, wajahnya merah menahan malu. "Sudahlah, Bu," kataku lembut. "Saya cuma ingin keluarga ini bahagia. Tak perlu mengingat siapa yang mampu atau tidak. Yang penting, kita saling menghargai." Tapi di matanya, aku bisa lihat sesuatu. Bukan rasa terima kasih, tapi gengsi yang hancur. Dan sejak hari itu, aku tahu, diamku bukan lagi kelemahan. Diamku adalah kekuatan. Dan cerita ini baru saja dimulai. Sejak hari aku menyerahkan nota itu, suasana rumah berubah. Tak ada ucapan terima kasih, tak juga pengakuan. Yang ada hanyalah keheningan aneh. Setiap kali aku masuk ke ruangan, aku tahu sesuatu sedang mereka bicarakan di belakangku. Pagi itu, saat aku hendak menjemur pakaian, ku dengar suara kakak ipar dari dapur. "Menantu itu pasti ada maksud. Mana mungkin orang miskin tiba-tiba punya uang segitu banyak. Jangan, dia pakai uang pinjaman." Suara tawa kecil menyusul. Atau mungkin dia sengaja mau cari muka di depan ibu. Hatiku menegang. Aku berdiri di balik dinding, menggenggam erat baju yang kupeluk. Ingin rasanya aku keluar dan membela diri. Tapi aku tahu, melawan hanya akan membuat mereka semakin puas melihatku marah. Beberapa hari kemudian, gosip itu menyebar ke seluruh keluarga. Saat arisan, aku disambut dengan tatapan sinis. Salah satu sepupu suami berbisik cukup keras untuk kudengar. "Kasian, cari muka, sampai rela jual diri." Tarak husas, tapi aku tersenyum, menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Sesampainya di rumah, aku menatap cermin lama di kamar. Apakah berbuat baik itu salah? Bisikku sendiri. Namun di pantulan cermin itu, aku melihat sesuatu yang baru. Mataku tidak lagi seteduh dulu. Ada nyala kecil yang tumbuh nyala tekad. Malamnya, aku duduk di meja makan bersama suamiku. Ia tampak canggung. "Sayang, Ibu bilang kamu sebaiknya jangan ikut acara keluarga dulu. Katanya biar suasana tenang." Aku tertawa pelan, meski hatiku perih. "Jadi aku diasingkan sekarang?" Suamiku menunduk. "Aku tahu kamu gak salah, tapi aku juga gak mau ribut." Aku diam, tidak lagi ingin berdebat. Aku tahu, waktu akan membuktikan segalanya. Aku hanya perlu tetap berdiri, tetap jadi diriku sendiri. Sebab, orang yang menabur kebaikan, meski ditutupi kebencian, akan tetap harum. Dan aku tahu, suatu hari nanti, mereka semua akan mencium harumnya kebenaran itu. Aku hanya belum tahu kapan dan dengan cara apa. Tapi aku yakin, Tuhan sedang menyiapkan panggungnya. Waktu berjalan pelan, hari-hariku diisi dengan menjahit, mengantar anak ke sekolah, dan mencoba menenangkan diri. Aku tak lagi diundang dalam acara keluarga. Tak apa, aku sudah terbiasa dengan sepi. Sampai suatu sore, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. "Bu, ini dari butik Adinda Fashion ya? Kami dapat rekomendasi dari pelanggan ibu. Katanya jahitan ibu rapi sekali. Bisa bantu kami pesan 30 potong gamis untuk acara pameran?" Aku terdiam beberapa detik. "Tentu bisa, Bu. Tapi, boleh saya tanya, siapa yang merekomendasikan saya?" "Namanya Bu Ratna. Katanya ibu dulu teman sekolahnya." Aku menutup telepon dengan senyum lebar. Ratna, sahabat lama yang kini punya butik besar di kota. Rupanya, kebaikan kecil yang dulu kulakukan menjahitkan kebaya gratis untuknya saat ia tak punya uang berbuah sekarang. Aku mulai menjahit siang malam. Tanganku lelah, tapi hatiku hangat. Setiap tusukan jarum terasa seperti doa. Hingga akhirnya, gamis-gamis itu selesai dan diterima dengan pujian. Butik itu bahkan memintaku jadi mitra tetap. Sementara itu, dari cerita tetangga, aku mulai mendengar kabar lain. Kakak ipar yang dulu menghina kini sedang dikejar utang. Usaha butik online-nya ditipu supplier, barang tak sampai, uang melayang. Dan ibu mertua, ia kini sering sakit-sakitan, mengeluh rumahnya sepi karena anak-anaknya jarang datang. Lucunya, aku tidak merasa senang mendengarnya, hanya hening. Aku tahu, itu bukan kebetulan. Mungkin semesta sedang menyeimbangkan semuanya. Beberapa hari kemudian, ibu mertua menghubungiku. Suaranya pelan, tak seperti biasanya. "Nak, bisa datang ke rumah? Ibu mau bicara." Nada itu lembut, hampir seperti memohon. Aku datang tanpa harapan, hanya dengan niat baik. "Begitu, Senpai."
Aku melihatnya duduk di kursi teras. Wajahnya pucat, matanya basah. "Maafkan ibu," katanya. Pelan, "Ibu terlalu sombong dulu. Ibu pikir kamu cuma numpang hidup. Ternyata kamu malah bantu keluarga ini bertahan." Air mataku mengalir pelan. Aku tak perlu membalas dengan kata-kata. Kadang, balasan terbaik bukan dengan amarah, tapi dengan bukti nyata. Dan hari itu, aku tahu, aku sudah menang. Bukan atas mereka, tapi atas diriku sendiri. Beberapa minggu setelah ibu mertua meminta maaf, hidupku terasa sedikit lebih tenang. Aku mulai menikmati kesibukan baru menjahit untuk butik besar, menerima pesanan dari luar kota. Suamiku pun mulai berubah, lebih menghargai, dan sering membantuku. Namun, kehidupan selalu punya cara unik untuk menguji hati yang baru sembuh. Hari itu, butik tempatku bekerja sama mengundangku untuk menghadiri pameran mode di hotel besar. Aku sempat ragu dunia seperti itu terasa terlalu jauh dari kesederhanaanku. Tapi Ratna, sahabatku, meyakinkan, "Kamu harus datang." Nah, mereka harus tahu siapa di balik jahitan indah itu. Dengan gamis biru muda, hasil jahitanku sendiri, aku datang ke acara itu. Musik lembut, cahaya lampu, dan wangi parfum mahal menyambutku. Aku berjalan perlahan di antara tamu-tamu bergaun mewah, sampai mataku berhenti pada satu sosok di ujung ruangan. Seseorang yang dulu membuatku hampir menyerah pada hidup. Ryan, lelaki yang dulu pernah jadi tunanganku. Sebelum semuanya hancur, karena keluarganya tak setuju. Aku yang tak selevel. Ia menatapku lama, seolah tak percaya. "Anissa, ini benar kamu?" Aku hanya tersenyum tipis. "Iya, sudah lama sekali." "Ya," Rian tertawa kecil. "Kamu kelihatan beda, dewasa, dan bahagia." Aku tak menjawab. Dalam hati, aku ingat bagaimana dulu ia meninggalkanku demi wanita kaya. Luka itu pernah kubawa bertahun-tahun, bahkan setelah aku menikah. Tapi sekarang, luka itu sudah tak berdarah lagi. Di sela percakapan, Ratna datang sambil memanggil, "Anissa, sini. Mereka mau kenalan dengan desainer baru kita." Rian menatap kaget. "Desainer kamu?" Aku mengangguk pelan. "Iya, hidup kadang berputar lucu ya." Aku melangkah pergi, meninggalkan Rian yang terpaku. Bukan dengan dendam, tapi dengan hati yang akhirnya tenang. Sebab kini, aku mengerti kadang, balasan terbaik bukan membuat orang menyesal, tapi membuat mereka sadar bahwa yang dulu diremehkan, kini berdiri jauh di atas. Malam itu, aku pulang dengan senyum. Bukan karena aku menang, tapi karena aku sudah benar-benar sembuh. Namun, aku tak tahu, setelah malam itu, masa laluku belum benar-benar selesai. Sejak malam pameran itu, hidupku seperti kembali berjalan normal. Pesanan jahit semakin ramai, butik Ratna makin maju, dan aku merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Tapi ketenangan itu perlahan retak. Sejak pesan pertama dari Rian masuk ke ponselku, "Aku bangga sama kamu, Nis." Aku cuma ingin bilang itu. Pesan sederhana, tapi cukup membuat hatiku bergetar aneh. Aku tak membalas. Namun keesokan harinya, ia kirim lagi. "Kamu kelihatan bahagia sekarang." Tapi aku tetap merasa bersalah atas masa lalu. Aku menatap layar lama sekali. Ada bagian kecil dalam diriku yang ingin menjawab bukan karena cinta, tapi karena luka lama yang belum benar-benar hilang. Tapi sebelum aku sempat mengetik apapun, suamiku datang. "Sayang, kamu kenapa? Kelihatan murung." Aku menggeleng cepat. "Nggak apa-apa, cuman capek." Aku sembunyikan ponsel di bawah meja. Beberapa hari kemudian, Rian mengirim pesan lagi. Ia bilang ingin memesan baju untuk ibunya, dan hanya percaya aku yang menjahit. Aku tak ingin menolak pekerjaan, tapi aku tahu ini bukan sekadar pesanan. Ada sesuatu di balik niat baik itu. Aku akhirnya setuju menjahitkannya, tapi aku tetap jaga jarak. Semua komunikasi lewat staf butik, namun gosip memang lebih cepat dari doa. Entah bagaimana, kabar itu sampai ke telinga ibu mertua. Sore itu, aku dipanggil ke rumahnya. "Nisa," katanya dingin, "aku dengar kamu dekat lagi sama mantanmu. Hati-hati ya, jangan bikin malu keluarga ini lagi." Aku, "Bu, nggak seperti itu." Tapi ia menatap tajam. "Kamu sudah pernah bikin keluarga ini ramai karena hinaan. Jangan ulangi." Aku menahan air mata. Betapa mudahnya mereka menghakimi tanpa tahu cerita sebenarnya. Malamnya, aku duduk di ruang kerja,
menatap jahitan yang belum selesai. Aku sadar, hidupku belum sepenuhnya tenang. Kadang, masa lalu datang bukan untuk melukai tapi untuk memastikan apakah luka itu benar-benar sudah sembuh atau hanya tertutup sementara. Dan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan biarkan siapa pun termasuk masa laluku mengusik rumah tanggaku lagi. Tapi, janji itu akan diuji lebih cepat dari yang kukira. Hari itu aku baru pulang dari butik. Kelelahan tapi puas, tangan penuh dengan kain pesanan, sementara kepala masih dipenuhi rancangan baju untuk acara besar bulan depan. Saat aku masuk rumah, suasana terasa aneh sunyi, tapi bukan tenang, seperti ada sesuatu yang menunggu meledak. Suamiku duduk di ruang tamu. Wajahnya tegang. Di Nanya pansalku, aku cuma mau cari nomor tukang servis kulkas. Katanya datar, tapi aku nggak sengaja lihat pesan dari seseorang bernama Ryan. Dadaku langsung sesak, aku mencoba mendekat. Tapi langkahku terasa berat, itu cuma urusan kerja mas. Dia pesan baju untuk ibunya. Suamiku menatapku lama. Matanya tajam, tapi terluka. Kenapa? Kamu nggak bilang, kenapa sembunyi-sembunyi? Aku takut kamu salah paham mas. Aku nggak mau bikin masalah, tapi justru karena kamu sembunyi, sekarang jadi masalah Nisa. Suaranya meninggi. Aku menatapnya dengan air mata yang sudah menetes. Mas, aku nggak pernah berniat macam-macam. Aku cuma kerja, aku bahkan nggak mau berurusan lagi sama masa lalu. Ia terdiam lama, lalu berkata pelan. Tapi kamu nggak bisa nyalahin aku. Kalau aku ngerasa cemburu, aku cuma takut kehilangan kamu. Kata-katanya menusuk, tapi juga menenangkan. Aku mendekat, menggenggam tangannya. Mas, dulu aku sudah kehilangan banyak hal, karena orang-orang gak percaya sama aku. Aku gak mau kehilangan kamu juga. Ia menarik napas panjang, lalu memelukku erat. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa kami benar-benar bicara dari hati. Tapi meski pelukan itu hangat, aku tahu, retak kecil sudah terbentuk. Retak yang bisa pecah kapan saja, jika tidak dijaga. Malamnya, aku duduk di depan mesin jahit, memandangi kain putih di depanku. Kain itu polos, tapi sedikit saja benang salah arah. Hasil akhirnya bisa rusak. Begitu juga dengan kepercayaan sekali robek. Butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Aku tahu, ini belum berakhir. Dan jauh, di dalam hati, aku merasakan firasat buruk. Seseorang sedang berusaha memecah kebahagiaanku. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, suasana rumah terasa canggung. Aku dan suamiku berusaha kembali seperti semula, tapi keheningan seringkali menggantung di antara kami. Aku terus bekerja, mencoba menenangkan hati dengan menjahit, tapi aku tak tahu, badai yang lebih besar sedang disiapkan oleh orang lain. Semuanya bermula dari pesan yang masuk ke grup keluarga. Seseorang mengirim tangkapan layar foto percakapan antara aku dan Rian, lengkap dengan kalimat yang seolah menunjukkan aku masih punya perasaan padanya. Tulisan itu jelas hasil editan, tapi bagi mereka yang memang ingin membenciku, bukti palsu terasa lebih manis daripada kebenaran. Dalam hitungan menit, pesan itu menyebar. Lihat tuh, benar kan dugaanku? Tulis salah satu kakak ipar. Menantu sok suci, ternyata masih main belakang. Balas yang lain. Aku terpaku menatap layar. Tanganku gemetar. Mataku panas. Siapa yang tega melakukan ini? Sore itu, suamiku pulang lebih cepat. Wajahnya kelam. Ia tak bicara sepatah kata pun. Mas, tolong dengar dulu penjelasanku. Ucapku panik. Ia mengangkat ponselnya, menunjukkan gambar itu. Aku mau percaya sama kamu. Tapi ini, gimana aku harus jelaskan ke keluargaku? Aku menggigit bibir, menahan tangis. Mas, itu palsu. Aku gak pernah kirim pesan kayak gitu. Demi anak-anak, aku gak akan nistain rumah tangga kita. Tapi suamiku hanya diam, lalu berjalan keluar. Malam itu, aku menangis dalam sepi. Semua kerja keras, semua kesabaranku terasa hancur seketika. Aku merasa kembali seperti dulu menjadi bahan hinaan, dijatuhkan tanpa kesempatan untuk membela diri. Namun di sela tangisku, aku ingat sesuatu. Beberapa hari lalu, aku pernah meminjamkan ponsel kepada kakak ipar untuk memesan makanan online karena ponselnya rusak. Ia menggunakannya agak lama, bahkan sempat membawa ke ruang belakang. Hatiku bergetar. Bisa jadi, dari situlah semua ini bermula. Keesokan harinya, aku bersumpah pada diri sendiri,
Aku akan buktikan bahwa aku tidak bersalah, bukan untuk membuat mereka percaya, tapi agar harga diriku tak diinjak lagi. Dan untuk itu, aku akan melawan dengan cara yang tak akan mereka sangka. 3 hari berlalu sejak fitnah itu menyebar. Rumahku sunyi, tapi kepalaku tak berhenti berputar. Aku tahu aku tak bisa diam saja. Kebenaran tak akan muncul kalau hanya ditunggu. Aku harus mencari buktinya. Aku mulai dengan mendatangi toko tempat aku sering membeli bahan jahit. Di sana, aku bertemu Dini, pegawai muda yang ternyata juga satu grup arisan dengan kakak iparku, Rara. Kami sempat berbincang, dan di tengah percakapan ringan, ia tanpa sengaja berkata, "Bu Rara kemarin cerita lucu. Katanya lagi bantu edit foto buat konten lucu-lucuan. Tapi kok kayaknya yang diedit mirip akun ibu ya?" Darahku berdesir. "Maksudnya edit foto chat?" Tanyaku hati-hati. Dini mengangguk. "Ya, soalnya saya sempat lihat sekilas. Ada nama Rian di atasnya." Cekuk, aku tak butuh lebih banyak bukti untuk tahu arah kebenarannya. Aku langsung pergi ke butik menemui Ratna. "Kau masih simpan rekaman kamera CCTV waktu aku kesini pekan lalu?" Ratna menatapku bingung, tapi mengangguk. "Masih? Kenapa?" Aku minta ia memutarnya. Di sana jelas terlihat Rara datang ke butik, mengambil ponselku dari meja kerja, lalu duduk mengetik sesuatu sebelum mengembalikannya. Tepat pada hari sebelum fitnah itu muncul, tanganku bergetar. Tapi bukan karena takut, karena lega. Tuhan akhirnya membuka jalan. Malamnya, aku pulang membawa flash disk berisi rekaman itu. Aku menunggu waktu yang tepat, dan waktu itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Keluarga besar diundang makan malam di rumah ibu mertua. Untuk membicarakan masalah keluarga, aku datang. Tenang, wajah-wajah sinis menatapku. Tapi aku hanya tersenyum. Begitu semua duduk, aku berdiri dan berkata, "Sebelum kalian bicara tentang aku, izinkan aku tunjukkan sesuatu." Aku menancapkan flash disk ke TV ruang tamu. Dalam beberapa detik, wajah Rara terpampang jelas di layar sedang membuka ponselku, mengetik, lalu memotret layar. Ruangan seketika hening. "Arab," ibu mertua menatapnya dengan mata membelalak. "Rara, apa ini?" Ia tak menjawab. Air matanya jatuh. Aku cuma mau bikin dia kelihatan buruk sedikit. Aku nggak nyangka bakal sejauh ini." Aku menatapnya tanpa amarah. "Aku nggak butuh balas dendam, Rara. Aku cuma ingin kalian tahu kebenarannya." Suamiku menatapku lama, lalu memelukku di depan semua orang. "Maafkan aku, Nisa. Aku seharusnya lebih percaya." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bukan karena mereka meminta maaf, tapi karena aku akhirnya menegakkan kepalaku tanpa beban lagi. Sejak malam itu, suasana keluarga berubah total. Tidak ada lagi tatapan sinis, tidak ada lagi bisik. Mereka semua tahu siapa aku sebenarnya. Bukan menantu miskin yang bisa diremehkan, tapi perempuan yang mampu berdiri dengan kepala tegak tanpa menjatuhkan siapapun. Ibu mertua sering datang ke rumah, bukan untuk mengatur tapi membantu. Kadang ia membawakan makanan, kadang hanya ingin menemani menjahit. "Ibu bangga sama kamu, Nisa," katanya suatu sore. "Kamu sabar sekali. Andai dulu ibu bisa sebijak ini." Aku hanya tersenyum. "Semua sudah berlalu, Bu. Yang penting sekarang kita sama-sama belajar." Suamiku pun berubah. Ia lebih terbuka, lebih sering memelukku tanpa alasan. Mungkin ia sadar, cinta tidak hanya diuji oleh tawa, tapi juga oleh fitnah dan luka. Dan kami sudah melewati semuanya. Suatu hari, butik tempatku bekerja menawarkan hal yang tak pernah aku bayangkan. Kerjasama untuk membuka cabang kecil di kotaku dengan namaku sebagai label. Aniza Collection begitu tertulis di papan kayu yang sederhana tapi indah. Aku berdiri di depan toko itu dengan air mata menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya semua jerih payahku punya makna. Saat pembukaan toko, seluruh keluarga datang, termasuk Rara. Ia menunduk lama sebelum memelukku. "Aku minta maaf, Nisa. Aku iri. Aku pikir kamu cuma beruntung. Ternyata kamu kuat." Aku membalas pelukannya. "Kita semua pernah salah, Ra. Tapi yang penting, kita belajar untuk nggak jatuhin orang lain lagi." Hari itu, aku merasa benar-benar bebas. Bukan karena aku kaya atau dipuji, tapi karena aku akhirnya bisa memaafkan semuanya, termasuk diriku sendiri. Malamnya, aku duduk di teras,
menatap langit. Angin lembut berhembus, membawa kenangan yang dulu menyakitkan, tapi kini terasa ringan. Aku tersenyum. Dulu aku datang ke keluarga itu dengan kepala tertunduk, dianggap beban. Sekarang, aku berdiri di antara mereka. Bukan karena harta, tapi karena hati yang tak pernah berhenti berjuang. Dan dalam hati kecilku, aku berbisik pelan, "Terima kasih Tuan." Karena hinaan itu, aku belajar jadi kuat. Karena kesepian itu, aku belajar berdiri. Dan karena mereka menjauhiku dulu, aku akhirnya menemukan diriku sendiri.